Assalamualaikum soleh-soleha, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah soleh-soleha, di video pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 3, pembelajaran 4. Sebelum menyimak video pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Baiklah soleh-soleha, di pembelajaran 4 ada muatan IPS tentang modernisasi dalam bidang transportasi air dan udara. Transportasi air dan udara perlu dikembangkan demi memudahkan perpindahan manusia. Kedua jenis transportasi tersebut memiliki waktu tempuh perjalanan yang lebih singkat daripada jenis transportasi darat, terutama untuk jarak jauh seperti transportasi antar pulau ataupun antar negara. Contoh alat transportasi air antara lain rakit, perahu, dan kapal. Untuk contoh alat transportasi udara yaitu helikopter, pesawat, dan balon udara. Pada zaman dahulu, masyarakat menggunakan rakit, perahu dayung, dan perahu layar dengan tenaga manusia atau angin sebagai alat transportasi air untuk berpindah dengan jarak dekat. Sementara itu, transportasi udara tidak menjadi pilihan untuk bepergian pada saat itu. Hanya beberapa negara yang menggunakan balon udara sebagai alat transportasi. Setelah mesin ditemukan sebagai sumber tenaga alat transportasi, kini masyarakat dapat bepergian jarak dekat maupun jauh dengan mudah. Manusia sudah dapat menggunakan perahu motor dan kapal laut untuk bepergian, bahkan mengirimkan barang. Sementara itu, untuk transportasi udara dapat menggunakan helikopter dan pesawat terbang untuk perjalanan jarak jauh. Alat transportasi udara jauh lebih cepat dibandingkan dengan transportasi darat dan laut. Hal ini disebabkan oleh jalur udara yang relatif tanpa hambatan dan teknologi mesin yang menggunakan jet. Perkembangan teknologi di bidang transportasi air dan udara tentunya menimbulkan dampak terhadap manusia dan lingkungan. Dampak positifnya adalah masyarakat dapat menghemat waktu untuk bepergian jarak jauh. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk menggunakan jenis transportasi tersebut relatif sangat mahal. Selain itu, tingkat pencemaran udara yang ditimbulkan oleh alat transportasi tersebut juga sangat tinggi, karena sebagian besar masih menggunakan bahan bakar fosil. Untuk muatan bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya. Sebuah cerita dapat memiliki kemiripan dengan pengalaman pribadi. Selain itu, cerita juga dapat memiliki kemiripan dengan cerita lain yang pernah kita baca atau saksikan sebelumnya, seperti pada buku, majalah, koran, atau televisi. Kemiripan tersebut juga memiliki persamaan dan perbedaan. Kita dapat menghubungkan antara cerita yang disajikan dengan pengalaman pribadi maupun cerita lainnya melalui kemiripan persamaan yang ada. Nah, cara untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan cerita dengan pengalaman pribadi atau cerita lainnya adalah 1. Bacalah cerita dan pengalaman pribadi dengan cermat. Yang kedua, cermatilah tokoh, watak, latar, dan alur cerita. 3. Carilah kemiripan pengalaman pribadi dengan cerita yang dibaca. Keempat, carilah perbedaan pengalaman pribadi dengan cerita yang dibaca. Yang kelima, buatlah dalam sebuah tulisan. Untuk muatan PPKN tentang
pengaruh persatuan dan kesatuan terhadap masyarakat sekitar. Jika kita mengalami lingkungan sekitar, kita akan dapat menemukan banyak kegiatan yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Misalnya, seperti organisasi masyarakat dan berbagai komunitas yang saat ini sudah banyak didirikan di sekitar kita. Organisasi tersebut didirikan secara langsung atau melalui media sosial. Organisasi dan komunitas adalah suatu perkumpulan yang didirikan dengan berlandaskan persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan persatuan dan kesatuan di dalam suatu komunitas atau organisasi tersebut, anggota akan menjadi lebih kuat untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Persatuan dan kesatuan yang diterapkan dalam suatu komunitas memiliki pengaruh yang sangat besar bagi komunitas itu sendiri atau masyarakat, seperti menjalin kebersamaan dan saling melengkapi satu sama lain. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleran, dan menjalin rasa kekeluargaan serta sikap tolong-menolong dengan antar sesama. Baiklah soleh-soleha, demikian video pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan. Tetap semangat walaupun kita masih belajar di rumah. Dan jangan lupa kerjakan Ayo Berlatih halaman 163. Apabila ada yang perlu ditanyakan atau belum dipahami, silahkan kalian hubungi WA Ustazah melalui Japri. Dan jangan sungkan untuk bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.